Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, dan bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh umat manusia yang memberikan loyalitasnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Bicara manusia, kalau kita melihat sifat manusia ini banyak negatifnya, tapi dia juga dimuliakan sama Allah SWT. Di surah Al-Isra Allah menyebut di ayat 11, Allah menyebut manusia, wa kanal insanu ajula. Manusia itu makhluk yang tergesa-gesa. Antum bisa lihat kenapa banyak yang motong lampu merah. Kenapa banyak yang kalau lagi macet dikit dia hidupin klakson mobilnya. Subhanallah. Kenapa banyak tabrakan? Berangkat dari sifat manusia yang tergesa-gesa. Allah yang menyebutkan wa kanal insanu ajula. Para ahli tafsir menceritakan ketika ditiupkan ruh kepada Adam alaihissalam. Ruh itu ditiupkan dari atas. Ketika Adam alaihissalam bisa bergerak, dia mau berdiri. Padahal ruhnya belum sampai ke kakinya. Manusia seperti itu kata Allah. Kemudian di surat Al-Isra juga ayat 67 Allah sebutkan tentang manusia, wa kanal insanu kafura. Manusia itu orangnya kufur. Kufur nikmat. Dikasih nikmat, subhanallah. Berbahagia, kadangkala kebahagiaannya sampai mengantarkan kepada euforia, jadi sombong dia. Itu Allah sebutkan wa kanal insanu kafura. Itu kita, gak perlu ngomongin orang lain. Kita punya sifat itu. Sehingga kita diperintahkan untuk memperbaiki diri kita. Mentarbiyah diri kita, mensucikan diri kita. Qad aflaha man zakkaha. Telah sukses orang yang menyucikan dirinya dari sifat-sifat buruk ini. Kemudian manusia ini makhluk yang pelit. Di surat Al-Isra lagi. Allah sebutkan di ayat 100. Wa kanal insanu qatura. Manusia itu makhluk yang pelit. Itu kita jemaah. Sehingga kita bisa melihat sedekah kita dengan kita belanja untuk diri kita. Coba bapak-bapak ibu-ibu lihat, ketika belanja untuk dirinya ratusan juta itu biasa. Tapi kalau sudah lillahi ta'ala, jadi mikir dia. Bahkan yang sedikit buat dia besar. Itu manusia. Kemudian manusia ini orang yang paling suka berdebat. Dikasih tahu, dikasih penjelasan, sukanya mendebat. Allah sebutkan di surat Al-Kahf. Ayat 54. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu makhluk yang paling suka mendebat. Itu sifat-sifat kita jemaah. Masih banyak sifat buruk lainnya tentang manusia ini. Jadi kalau tema kita berbicara, aku bukan malaikat dan engkau bukan bidadari, ya jelas lah. Jadi kalau ada seorang wanita yang berharap suaminya tidak melakukan kesalahan, salah dia menikah. Seharusnya dia tidak menikah. Karena dia akan mendapati seorang suami yang memiliki sifat buruk. Yang pelit, yang kufur, yang suka mendebat. Ibu-ibu suaminya kadang-kala dikasih tahu, bantah apa enggak? Oh, bantah. Itu kan, seperti itu. Memang seperti itu suaminya. Terus enggak mau suami kayak gitu. Terus mau cari di mana gitu. Bapak-bapak juga sama narasa. Ibunya dikasih tahu, dikasih nasihat. Sampai kesel Ustaz, kayak Ustaz.
Itu terjadi. Memang itu sifat manusia. Kita lihat bagaimana penciptaan Adam dan Hawa. Di surat Al-A'raf ayat 189. Allah mengatakan, huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Nih kita kumpul di tempat ini, kita ini dari satu jiwa. Buyut kita itu satu. Nggak ada perbedaan di antara kita. Mau orang Jawa, mau orang Madura, mau orang Bugis, mau orang Sunda. Min nafsi wahidah. Mau orang Afrika yang kulitnya hitam pekat, dia dari satu jiwa, sama dengan kita. Nggak ada bedanya kita sama dia. Supaya jangan sampai ada yang menyombongkan diri dengan postur tubuhnya, dengan warna kulitnya, dengan tinggi dia, dengan ketampanannya. Lah, kita sama. Min nafsi wahidah. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan Allah jadikan dari satu jiwa ini pasangannya. Apa tujuannya? Allah sebutkan tujuan penciptaan istri. Allah menciptakan Adam saja. Kemudian Allah ciptakan dari Adam pasangannya, tujuannya liyaskuna ilaiha. Rumah itu dalam bahasa Arab disebut sakan, tempat tinggal. Sakan itu berasal dari asal kata sakinah yang artinya damai, tenang. Jadi orang punya rumah kepingin hidup tenang. Punya istri pun untuk mendapatkan ketenangan. Ibnu Abbas menyebutkan, lamma uskina Adam al-jannah masya fiha mustawhishan. Ketika diciptakan Adam, kemudian diletakkan di surga yang semuanya indah di surga itu, tapi Adam berada di dalam surga kesepian. Wallahi kita bisa rasakan jemaah. Kalau ada seorang lelaki punya rumah mewah, rumahnya luasnya 2 hektar. Segala buah ada, makanan ada, tapi dewean. Kira-kira gimana dia tinggal di sana? Ngeri dia tinggal di sana. Merasakan wahsyat, kengerian di dirinya. Dan itu dirasakan oleh Adam alaihissalam. Dan Allah tahu. Falamma nam khuliqat Hawa min dil'ihil qusra min syiqqihil aisar. Ketika Adam tidur, di sini Allah ciptakan Hawa. Adam lagi tidur nih. Diciptakan Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri yang paling pendek. Sebelah kiri yang paling pendek. Liyaskuna ilaiha wa ya'nas biha. Agar Adam ada temannya. Agar Adam merasa damai, tenang, hidup. Ini jamaah sifat lelaki. Akhirnya Allah ciptakan. Falamman tabah, ketika Adam bangun, Adam tidak merasakan sakit. Ini para ulama menjelaskan kisah ini ketika bicara kalau lelaki itu merasakan sakit ketika wanita diciptakan dari dirinya, dia ada rasa benci sama perempuan itu. Engkau penyebab aku sakit. Tapi enggak. Dia bangun, dilihat ada perempuan, ditanya, "Man anti?" Kamu siapa? Qalat imra'atun. Aku seorang wanita. Khuliqtu min dil'ika. Aku diciptakan dari tulang rusukmu. Litaskuna ilayya. Agar kau merasakan damai dan tenang kepada aku. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini jamaah? Lelaki gak bisa hidup sendirian. Lelaki itu gak bisa menjomblo terus sampai mati. Kalau perempuan bisa. Perempuan ditinggal mati oleh suaminya, gak kawin sampai mati bisa. Tapi lelaki gak bisa. Ada yang bisa bapak-bapak? Gak bisa.
Kenapa? Karena memang dia itu perlu pendamping. Bukan perempuan perlu lelaki, tetapi lelaki perlu perempuan. Perempuan itu kalau ditinggal mati oleh suaminya, sabar dia. Karena memang selama ini ngurus diri sendiri. Masak ya sendiri. Makan ya sendiri. Suaminya kerja makan sama sohib-sohibnya makan siang. Dia makan sendiri di rumah. Suaminya tugas kerja keluar kota. Dia di rumahnya makan sama siapa? Makan sendiri. Pagi bangun tidur, goreng telur, duduk di meja makan. Di depan ada kursi kosong. Biasa buat perempuan. Tapi bapak-bapak ditinggal mati suaminya, subhanallah, kuburannya belum kering, sudah cari lagi. Ibu-ibu harus siap-siap. Tidak usah siap-siap, kalau mati dulu sudah lupa, sudah urusannya lain. Sudah. Urusan suaminya, jangan pernah ngomong, Mas kalau aku mati kamu kawin lagi enggak? Tidak usah ngomong kayak gitu. Karena yang ada loro hati nantinya. Ketika suami terus terang mengatakan, ya iyalah dik, masa urip dewean. Tapi kalau perempuan mungkin dia ngomong mengatakan, kalau engkau mati mas aku gak ingin kawin. Mungkin perempuan mengatakan itu. Karena dia mampu. Dia terbisa. Tapi laki-laki gak bisa. Allah sudah ciptakan perempuan dari dirinya. Sehingga dia penuh kecondongan dengan wanita. Maka disyariatkan pernikahan. Agar berlangsung kehidupan di muka bumi ini dan semua mendapatkan kedamaian. Sekaya apapun lelaki kalau nggak ada perempuan di rumahnya, ya kayak kuburan rumahnya jemaah. Tapi seorang yang miskin punya istri kaya jemaah. Pernah ada seorang ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kamu punya apa? Kata dia, alhamdulillah aku punya rumah dan punya istri. Oh kamu kaya kalau gitu kata dia. Dan aku punya pembantu juga. Oh kamu raja kalau gitu. Selesai sudah. Apa sih yang dicari oleh manusia? Yang dia cari pendamping hidup. Tempat tinggal. Dan kalau dia punya pembantu, raja dia. Sama kayak raja. Sama dengan orang terkaya di muka bumi ini. Afwan, bukan orang terkaya. Dengan raja di muka bumi ini. Yang bisa nyuruh orang. Mas tolong bersihkan itu. Mas tolong beli ini. Yang ibu-ibu ratu sudah. Punya pembantu di rumahnya Masya Allah. Bangun tidur kopi udah siap. Sampai suaminya tidak pernah merasakan kopi bikinan istri. Ana ini kangen sama kopi istri Ustaz. Berapa tahun gak minum? Sudah 20 tahun Ustaz. Yang bikin pembantu kopinya. Allahu Akbar. Kayaknya ibu-ibu harus merubah sifat seperti itu. Maka ketika terjadi pernikahan, hendaklah kita saling mengenali. Wallahi ada seorang wanita yang telepon ana mengatakan, Ustadz ana 17 tahun menikah. Tiap hari ribut sama suami. Apa penyebabnya? Engkau tidak kenal sama dia. Makanya ada istilah sebelum menikah itu ta'aruf. Dan ada ta'aruf yang salah. Atau bukan salah ya, kurang tepat. Sekarang ini orang ada yang salah dan ada yang kurang tepat. Yang salah ta'aruf dengan pacaran. Dia berpikir, Ustadz ana ingin kenal dengan calon istri ana. Ana harus dekat sama dia. Ana ingin ngobrol sama dia. Ana ingin duduk sama dia. Ana ingin jalan sama dia. Na'udzubillah min dzalik, kadangkala sampai berzina dengan dia. Dengan harapan mengenali calon dia. Udah disebutkan tadi, istrimu bukan bidadari. Dan kau bukan malaikat. Sudah engkau tahu istrimu ini banyak kekurangan. Tinggal sekarang apa yang menarik buat engkau untuk menikahi dia. Perempuan dinikahin karena 4 hal kita tahu semua. Karena kecantikannya. Engkau menikahin dia karena apa? Karena kecantikannya? Atau karena kekayaannya? Atau karena dia bangsawan? Atau karena agamanya? Engkau cari tahu. Kalau bicara kecantikan gak perlu engkau ta'aruf. Itu perlunya nadhor. Dilihat, aduh Ci Ayu nih.
Bismillah, cocok. Ada seperti itu. Hanya karena pandangan mata. Dia cocok. Akhirnya ketika menikah gak lama jemaah. Wallahi ada sebuah kisah di Purworejo, Anda masih ingat, Jawa Tengah. Anda pernah ngisi kajian di sana, ya berkaitan dengan rumah tangga. Tuan rumahnya ngomong, Ustaz, subhanallah, Anda punya keponakan Ustaz, dia itu pacaran 6 tahun Ustaz. Mungkin dari SMA sampai selesai kuliah. Selesai kuliah menikah, umur pernikahannya 4 hari atau 6 hari Ustaz. Cerai Ustaz. Kenapa? Karena engkau kalau mau tahu wanita, itu gak dari omongan dia, dari orang lain. Kenali sifat dia. Yang pertama engkau harus tahu dia penuh dengan kekurangan. Kirim orang, kalau mau ta'aruf yang benar itu kirim orang untuk meneliti perempuan ini. Yang jelas perempuan itu akan banyak kekurangan. Dan semuanya. Tapi kan ada kelebihan di diri dia. Apa yang membuat engkau tertarik sama dia? Itu yang kau cari, alhamdulillah. Kalau bicara akhlaknya, tanya sama sohib-sohibnya. Kalau dia kuliah, tanya sama teman kuliahnya. Tanya sama dosennya. Datang, cari tahu. Karena apa? Karena ini perempuan bakal jadi ibu buat anak-anak anak. Dia bakal jadi pendamping hidup anak. Dia yang akan jagain rumah anak nantinya ketika anak keluar. Jadi bukan menikah dengan seorang pegawai jemaah. Bukan. Tapi menikah dengan seorang wanita yang akan menjadi pendamping hidup ibu buat anak-anak kita. Sehingga ini penting untuk dipikirkan. Ta'aruf, kenali dia. Agamanya gimana? Sholatnya gimana dia? Oh, sholatnya masih disuruh. Aduh, capek kan tuh. Kalau menikah dengan seorang wanita yang sholatnya masih harus disuruh. Kalau antum keluar rumah, sholat enggak dia? Ada wanita yang kalau suaminya nggak di rumah, akhirnya sholatnya ditunda-tunda. Ada nggak ibu-ibu? Nggak ada yang ngaku jemaah. Nah, sampai tadi baru anak mau ke sini ada perempuan yang telepon. Jadi ada informasi jemaah, ada sebuah aplikasi Halo Ustadz. Aplikasi ini jemaah bisa langsung tanya sama Ustadz. Dia ngomong, Ustadz, anak ini sering sholat isya itu udah lewat tengah malam Ustadz. Karena anak nyusui anak-anak, akhirnya ketiduran Ustaz. Jadi perempuan ini Masya Allah, kalau nyusui anaknya paling seneng. Karena suaminya gak bisa nyuruh apa-apa. Gak bisa. Mas nyusoni, oh iya wis. Jadi suaminya gak bisa nyuruh apa-apa. Kadang-kala sampai mangap. Sampai tidur kecapean. Padahal belum sholat isya. Ada perempuan seperti itu. Kalau engkau menikah dengan wanita yang sholatnya masih harus disuruh, capek kamu nanti. Capek. Maka di sini engkau harus cari tahu. Kalau masalah wajahnya perempuan itu dinikmatin orang banyak. Keluar rumah semua orang lihat dia. Tapi akhlak dan perilaku dia serta ibadahnya tuh suami yang merasakan di rumah. Maka adalah kita mulai berpikir sekarang nih. Maka kenali diri dia. Dan perempuan juga seperti itu. Hendaklah mengenali suaminya. Jadi kalau bicara mengenal itu jemaah, ada seorang perempuan dari Bani Tamim. Ini cerita seorang tabi'in yang namanya Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi meninggal tahun 100 Hijriah. Jadi kisah ini 1340 tahun yang lalu. Asy-Sya'bi punya teman namanya Syuraih, Qadhi Syuraih. Qadhi Syuraih ini seorang tabi'in juga. Dia meninggal tahun 78 Hijriah. Tapi yang menceritakan Sya'bi. Qadhi Syuraih menikah dengan seorang wanita. Di malam hari ketika dia masuk ke kamarnya wanita itu. Enggak, bukan dia masuk ke kamar wanita itu. Wanita itu dikirim ke kamarnya dia. Ketika dia mendekati perempuan ini mengatakan, ala rislik, tunggu dulu kata dia. Aduh kata Syuraih, aku dapat perempuan yang gak taat. Itu dalam benak dia. Masa mau dideketin ngomong tunggu dulu. Apa kata perempuan yang mengatakan, ini mura'atun Arabiyah. Aku wanita dari Arab. Aku gak kenal sama kamu.
tolong engkau sebutkan buat aku apa yang kamu sukai dan apa yang kau benci. Ini ta'aruf jemaah. Dia minta tolong kasih tahu aku apa yang kau sukai dan apa yang kau benci. Dan perempuan ini subhanallah, sebelum mengatakan itu, dia berceramah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Lalu dia mengatakan inni imra'atun arabiyyah. Dia ceritakan seperti itu. Akhirnya Syuraih ceramah juga. Dia menceritakan yang aku sukai ini, yang aku sukai ini, yang aku nggak suka ini. Lalu perempuan ini tanya, iya aku sudah tahu. Makanan apa yang kau sukai? Dia cerita, aku suka dengan ini. Aku nggak suka kamu keluar, aku nggak suka kamu seperti ini. Cerita. Kemudian tanya perempuan ini, tetangga-tetangga sini, siapa yang engkau sukai, aku berteman dengan dia. Sampai tanya sama suami. Oh iya, kamu jangan bertetangga dengan fulan. Jangan bertetangga dengan fulan. Mereka keluarga nggak baik. Bertetangga dengan fulan. Terus dia tanya nih perempuan ini, bagaimana pendapatmu tentang keluargaku? Kapan mereka boleh ziarah ke sini? Kata Qadhi Syuraih, engkau tahu aku ini seorang hakim. Aku nggak suka banyak orang datang, kata dia. Oh iya, kata perempuannya. Subhanallah. Selesai sudah menikah. Setahun kemudian ibunya datang, ibu perempuan ini datang. Ibu perempuan ini datang, Qadhi Syuraih masuk ke rumahnya, dilihat kok ada perempuan, siapa? Tanya sama istrinya, siapa? Ibuku, kata dia. Setelah setahun baru datang ibunya. Akhirnya ibunya tanya, gimana engkau mendapati istrimu? Kata suaminya, nikmatil mar'ah. Dia wanita yang paling baik, kata dia. Engkau telah mendidik dia dengan baik, kata. Akhirnya ibunya ngomong, Syuraih engkau harus tahu, kata dia. Biasanya perempuan kalau dimanja sama suaminya, kadang-kala dia jadi kurang ajar. Hati-hati engkau sama dia. Ini ibunya ngomong. Menceritakan seperti itu. Akhirnya ibunya pulang. Tanyalah istrinya. Sekarang menurut engkau gimana engkau sukai keluarga aku untuk ziarah ke sini? Kapan mereka mau datang ke sini? Bebas sudah. Karena dia tahu ternyata ibunya ini benar-benar mendidik anaknya dengan benar. Ada keluarga, ada mertua yang suka intervensi sama rumah tangga anaknya. Maka dia nggak suka gitu. Syuraih bercerita, aku menikah dengan wanita ini 20 tahun. Tidak pernah ribut sama sekali. Hanya pernah sekali dan aku yang salah, kata Syuraih. 20 tahun gak pernah ribut. Siapa ibu-ibu yang 20 tahun gak pernah ribut sama suaminya? Ada yang hampir tiap bulan. Ada tiap hari gitu ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, setelah kita mengenali sifat-sifat perempuan, yang perempuan tahu dengan sifatnya lelaki. Yang kedua adalah saling memahami. Udah kamu tahu, seperti itu tuh suamimu. Seperti itu istrimu, terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Ya sudah, harus saling memahami kekurangannya dan melihat kepada kelebihannya. Rasulullah SAW mengatakan istausu bin nisa. Aku titip tuh perempuan ya, jaga tuh para wanita. Ini pesan Nabi kepada para lelaki. Karena sampai hari ini masih ada ternyata sebagian umat Islam yang berpandangan Islam ini mendiskreditkan para wanita. Diskriminasi terhadap para wanita. Ada sampai sekarang. Pandangan bahwasanya aduh dalam Islam itu perempuan gak boleh ini, gak boleh itu. Subhanallah. Safar harus pakai mahram, nikah nggak boleh kawin sendiri. Allahu Akbar. Kalau kawin sendiri itu bukan nikah namanya. Kalau ada perempuan ketemu di pinggir jalan sama laki-laki, mas aku kok cocok be awakmu mas ya, yuk kawin. Na'udzubillah. Ini nggak seperti Islam diatur. Kalau lelaki boleh menikah tanpa wali, nah perempuan nggak boleh, harus ada walinya. Karena perempuan ini lemah jamaah. Allah tahu dengan kelemahan para wanita. Karena Allah yang menciptakan para wanita. Tapi bukan berarti Islam ini diskriminasi terhadap para wanita. Enggak. Nabi SAW mengatakan istausu bin nisa. Hati-hati, aku titip tuh wanita. Hati-hati. Tolong kalian kasih wasiat untuk menjaga para wanita.
Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Kata Nabi SAW, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'la. Yang paling bengkok tulang rusuk itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau hendak meluruskan tulang rusuk itu, pasti engkau mematahkannya. Pasti. Itu keputusan Nabi SAW. Nggak mungkin tulang rusuk itu diluruskan. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau engkau biarkan akan tetap bengkok. Terus solusinya apa? Nabi mengatakan fastausu bin nisa. Ya udah, nasihatilah perempuan dengan baik-baik. Tidak dengan kasar. Bahkan Nabi menyebut wanita sallallahu alaihi wasallam itu, beliau mengatakan rifqan bil qawarir. Kalian yang lembut sama gelas-gelas kaca tuh. Perempuan disebut qarura, botol. Kalau jatuh, pecah, nggak bisa direkatkan lagi. Bisa Ustaz sekarang direkatkan kembali, tapi tetap ada bekas retaknya. Maka pesan Nabi, fastausu bin nisa. Terus di hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadariha ta'ish biha. Gimana kita hidup dengan wanita yang bengkok? Jadi ke ujung dunia pun kita akan mendapati wanita itu bengkok. Jadi ada lelaki, apa istilahnya, yang kepingin perfect semuanya. Apa istilahnya jemaah? Dia pokok idealismenya terlalu tinggi lah. Dia ingin perempuan yang kayak gini, dia ingin perempuan kayak gini, dia ingin perempuan yang jari-jarinya kecil Ustaz. Yang kakinya kecil, ingin yang ada lesung pipinya, ingin yang alisnya seperti ini, macam-macam. Tapi kamu harus tahu, bagaimanapun dia itu bengkok. Nggak ada yang lurus. Maka di sini Nabi SAW memberikan nasihat, fadariha ta'ish biha. Udah, kalau engkau mau hidup sama perempuan, maka berlakulah lemah lembut kepadanya. Engkau akan bisa hidup sama dia. Kalau enggak akan marah-marah terus. Karena suami pulang, ya Allah Ustaz, ana berapa kali ana kasih tahu. Tolong kalau suami datang itu dibukain pintu. Ana udah ngomong sama istri, tolong kalau suami datang jangan ditanya dari mana. Ibu-ibu kalau suami datang jangan ditanya dari mana. Tanyanya mau apa? Udah seperti itu, udah dipraktekkan? Belum. Kalau suami datang jangan ditanya dari mana, udah tahu dari luar. Masih ditanya, pulang kerja bang dari mana bang? Astagfirullahaladzim. Takut ngapa-ngapain dia nggak akan cerita juga. Jadi ada perempuan yang kayak pegawai pajak jemaah. Kalau tanya sama suaminya, wallah ditanya dari mana? Oh iya, ngapain? Sama siapa? Terus kok lama banget? Ya udahlah, sabar, bapak-bapak sabar. Karena memang perempuan itu bengkok. Tapi ibu-ibu harus berusaha memperbaiki, ya kebengkokannya diperbaiki. Dan suami pemimpin. Ingat bapak-bapak pemimpin. Kalau terjadi sebuah kesalahan di dalam rumah, yang ditanya itu komandannya. Pemimpinnya akan ditanya, kenapa engkau biarkan istrimu telat sholatnya? Kenapa engkau biarkan istrimu memasukkan lelaki ke dalam rumahmu? Kenapa? Itu bapaknya yang ditanya. Karena sebagai pemimpin. Adzan. Taib adzan dulu jamaah. Silahkan. Kita adzan dulu, kemudian dilanjutkan lagi. Salat isya-nya diakhirkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Taib jamaah melanjutkan. Ada sebuah prinsip dalam rumah tangga yang perlu dijaga. Selain kita memahami bahwa kita saling memiliki kekurangan, itu prinsip saling membutuhkan. Allah itu menyebut wanita libas, pakaian.
Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah, tuh para wanita pakaian buat kalian. Dan kalian ini pakaian buat wanita. Jadi kalau kita bicara pakaian, semua perlu dengan pakaian. Bahkan kalau kita lihat, apa tugas pakaian buat diri kita? Yang pertama, pakaian itu menutupi aurat. Subhanallah jamaah. Kita ini di sini nggak ada yang tahu kalau di punggung kita mungkin ada bekas luka. Mungkin di punggung kita ada bekas jahitan. Mungkin ada kekurangan yang besar di tubuh kita yang tahu cuma istri. Nggak ada orang lain tahu. Itu tuh pakaian. Begitu pula para wanita. Ada kekurangan-kekurangan wanita yang tidak diketahui kecuali oleh suami. Tapi itulah tugasnya pakaian, menutupi kekurangan. Jadi para wanita ketika mendapati kekurangan suaminya, nggak perlu diceritakan kepada orang lain. Begitu pula para lelaki, mendapati kekurangan di istrinya, kekurangan itu untuk disempurnakan. Kesalahan itu untuk diperbaiki, bukan untuk dijadikan bahan obrolan. Rasulullah SAW mengatakan man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi kekurangan, aib saudaranya muslim, maka Allah akan tutupi kekurangan dia. Itu tuh kata Nabi SAW. Maka jangan sampai para wanita pada hari kiamat ternyata dia disidang bersama suaminya. Gara-gara apa? Ini yang suka mengumbar kesalahan suaminya. Kekurangan suaminya diceritakan ke tetangga, dijadikan bahan ghibah bersama tetangga. Begitu pula para suami. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan inna min syarrin nas, kata Nabi SAW, termasuk orang yang paling jahat itu pada hari kiamat nanti adalah seorang lelaki yang menghubungi istrinya atau wanita menghubungi istrinya, lalu besoknya dia ceritakan hubungan malam hari itu dengan teman-temannya. Ada yang cerita seperti itu. Ana punya teman di BI, dia cerita, Ustaz tolong dibahas masalah ini Ustaz. Wallah tuh orang-orang kalau lagi makan di warung cerita macam-macam tentang ranjang mereka Ustaz. Na'udzubillah. Itu tutupin, nggak perlu diceritakan. Kemudian tugas pakaian ini menghiasi. Jadi bagaimanapun subhanallah, ana ingat ada seorang wanita di Jakarta, dia cerita Ustaz, wallahi Ustaz, ana full yang mendidik anak-anak ana Ustaz. Tapi ana alhamdulillah bisa menjaga kehormatan suami ana Ustaz. Ana berusaha untuk tidak menceritakan kejelekan suami ana kepada siapapun. Jadi bapak-bapak tahu ketika ada perlombaan anaknya menang, yang dipanggil tuh bapaknya. Bapaknya. Orang-orang tahu, ini hasil bapaknya nih. Padahal ibunya yang mendidik dia dengan benar. Jadi hiasi hal itu. Kemudian yang perlu dilakukan pakaian ini adalah menghangatkan yang lagi kedinginan. Menghibur yang lagi kesusahan. Ibu-ibu nih coba belajar dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah itu ketika Nabi SAW pulang dari gua Hira dalam kondisi ketakutan, menggigil. Beliau mengatakan zammiluni, kasih aku selimut, selimuti aku. Itu Khadijah, Masya Allah, dia ambilkan selimut. Suaminya tidak ditanya sama Khadijah. Nih para wanita kalau suaminya pulang kerja sumpek, kadang-kadang ngelihat wajah suaminya penuh dengan bencana. Jangan ditanya kenapa. Tapi tenangkan suaminya. Kasih minuman yang enak kesukaan suaminya. Dipijit, rileks suaminya. Biarkan suami cerita sendiri. Kalau ditanya mungkin dia sedang tidak mau cerita. Atau kondisinya sedang marah dia.
Berapa banyak istri yang tidak tahu kondisi suami, akhirnya suami punya masalah di tempat kerja, di rumah pun jadi masalah. Sebagian wanita, Ustaz, anak ini nggak salah apa-apa, Ustaz. Dia itu tahu-tahu datang ke rumah marah-marah, Ustaz. Ya di sini berarti dia sedang punya masalah di luar sana. Jadilah seperti Khadijah, ditenangkan Rasul SAW sampai akhirnya Nabi bercerita sendiri. Tadi itu datang seperti ini, seperti ini, seperti itu. Lalu apa peran Khadijah radhiyallahu taala anha? Khadijah mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Enggak mungkin Allah akan menghinakan dirimu. Enggak mungkin, kata dia. Engkau orang yang baik. Nih, Khadijah sama sekali tidak menyebutkan kebaikan Khadijah. Innaka la tasilur rahim. Engkau orang yang pandai menyambung rahim. Wa taksibul ma'dum. Engkau orang yang biasa memberikan pekerjaan usaha buat orang yang enggak punya. Wa tahmilul kal. Engkau membawa bebannya orang. Orang punya masalah, engkau yang menyelesaikan. Padahal kita tahu yang punya duit siapa? Khadijah apa Nabi Muhammad SAW? Khadijah. Tapi Khadijah sama sekali tidak mengatakan, oh itu uang dari aku, itu enggak. Engkau. Jadi istri yang senantiasa mengatakan, engkau bang, engkau orang yang baik bang, engkau seperti ini. Tidak pernah menampakkan dirinya tuh rumah tangganya akan indah. Karena jamaah, perasaan saling membutuhkan ini, kalau hilang dari salah satunya, itu akan retak rumah tangga. Biasanya perempuan yang sudah punya penghasilan, dan penghasilannya cukup, terkadang muncul dalam pikiran dia bisa hidup sendirian. Nggak butuh sama suaminya. Makanya berapa banyak orang itu yang siap cerai. Siap cerai. Kenapa? Ana alhamdulillah hidup. Ana nggak pernah minta sama suami, Ustaz. Ana mobil punya sendiri, ana punya penghasilan sendiri, beli pakaian sendiri. Suami nggak ada pun ana bisa hidup. Yang seperti ini biasanya mulai itu retak rumah tangganya. Istri kadang kala sudah mulai ya mengangkat suara di atas suaminya. Apalagi kalau suaminya tinggal di rumah istri. Itu tambah parah itu coba. Tapi kalau wanita soleha, dia tetap merasakan engkau pakaian buat aku pakaian buat dirimu. Aku gak akan bisa hidup tanpa dirimu. Itu indah hidup ini jamaah. Jadi kalau bicara wanita yang punya penghasilan, tolong tetap tumbuhkan dalam dirinya bahwa dia perlu sama suaminya untuk membesarkan anak-anaknya. Baik, kemudian yang terakhir, memaafkan. Jadi banyak wanita itu yang lebih suka mengingat keburukan suami daripada kebaikan suami. Itu penyebab kenapa banyak wanita di neraka. Siapa yang tidak berbuat salah? Tadi udah sampaikan, suamimu bukan malaikat. Pasti dia melakukan kesalahan. Pasti. Rasul SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pelaku dosa. Semuanya. Jadi ada perempuan yang suka mengingat keburukan suaminya, kebaikannya hilang. Suaminya pernah ya sepanjang tahun suaminya ini berlemah lembut sama istrinya. Selalu baik sama istrinya, tapi suatu saat suaminya melakukan kesalahan, itu subhanallah, perempuan kata Nabi SAW biasanya akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Mas, kamu tidak pernah membahagiakanku sama sekali. Allahu Akbar. Nggak ada kebaikan. Padahal setahun full berbuat baik. Itu sifat wanita. Maka adalah wanita merubah sikapnya dengan memaafkan kesalahan suami. Dan suami pun memaafkan kesalahan istrinya. Ini buat para suami, buat para istri juga. Allah itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian anak-anak kalian, sebagian istri kalian yang musuh buat kalian. Bayangkan, anak-anak kita musuh buat kita. Istri musuh buat suaminya, suami musuh buat istrinya. Dari sisi apa? Terkadang karena kecintaan suami kepada istri, kecintaan suami kepada anak,
Suami itu melakukan tindakan-tindakan dosa. Korupsi, ini, itu. Demi untuk istri, demi untuk anak. Hati-hati sama mereka. Kadang-kadang sebagian suami, Masya Allah, sebelum menikah selalu sholat tahajud. Sebelum menikah puasa Senin Kemis. Setelah menikah nggak ada lagi puasa Senin Kemis. Ngomong sama istrinya, Dek, besok kepingin puasa hari Kemis, Dek. Aduh mas, ojo wis mas, besok aku mau masak yang enak. Mau sahur nggak disiapkan sahur sama istrinya. Sarapan disiapkan. Musuh buat suaminya. Malam hari mau sholat tahajud ya, lagi bangun ditarik sama istrinya. Mas, hujan-hujan dingin mas, kata dia. Allahu Akbar. Ini musuh nih istrinya. Fahdharum, hati-hati sama mereka. Lalu apa yang dilakukan suami? Kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun. Kalau kalian memaafkan istri kalian, kalau kalian mengampuni dia, melupakan kesalahannya lah, diperbaikin istrinya. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka adalah para suami memaafkan istri dan istri memaafkan suaminya juga. Maka dengan cara seperti itu insya Allah ini hujan jamaah. Allahumma shayyiban nafi'an. Masya Allah. Kok suaranya di dalam hujannya? Oh Masya Allah. Taib. Sebagai penutup jamaah, pernah ada seorang yang datang kepada Nabi SAW bertanya, Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim? Wahai Nabi SAW, berapa kali kita memaafkan pembantu? Ibu-ibu berapa kali memaafkan pembantunya? Ibu-ibu berapa kali? Kalau pembantu nyetrika kemudian gosong, dipotong gajinya, SP1, hati-hati. Besok gelas pecah 1, potong gaji. Besok piring pecah, aduh nggak bisa udah Ustaz, pulangin pembantu, cari pembantu yang lainnya. Sama juga akan berbuat seperti itu. Rasulullah SAW ketika ditanya berapa kali kita memaafkan pembantu, kata Nabi SAW, u'fu anil khadimi fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. Kalau memaafkan pembantu 70 kali, bapak-bapak mau memaafkan istrinya berapa kali? Ini pembantu. Jadi terus terang, ana faham pembantu itu kenapa dia melakukan banyak kesalahan. Soalnya kalau kesalahannya sedikit, dia itu jadi majikan. Karena itu dia jadi pembantu. Selama hidup di Medina, ana 10 tahun sama istri, ana itu merasakan hampir tiap berapa bulan beli gelas, beli piring. Istri nyuci piring, terlepas dari tangannya karena sabun, pecah piringnya. Biasa itu jemaah. Jadi ibu-ibu tolong perhatian dengan kesalahan pembantunya. Itu hal yang wajar dan biasa. Nggak mungkin pembantu sengaja nyetrika sampai gosong. Nggak mungkin dia. Mungkin dia kepikiran sama anaknya. Bayangkan dia tinggalkan anaknya, dia kerja di rumah kita. Dia kepikiran, ya Allah anakku sakit tapi terpaksa aku harus bekerja. Maka tolong hal itu diperhatikan, dihargain. Begitu pula para suami hendaklah menghargai istrinya. Istri ini jamaah, Masya Allah. Jadi kerjaan seorang ibu rumah tangga itu jauh lebih berat dari kerjaan seorang bupati. Antum bisa bayangin, ibu rumah tangga itu profesinya, semua profesi dia garap. Sebagai koki iya, sebagai pelayan iya, sebagai guru buat anak-anaknya iya, sebagai security keamanan buat anak-anaknya iya, sebagai gojek iya, apa aja semua digarap oleh perempuan itu. Ditambah lagi perempuan itu bagaimana ketika hamil anak kita. Itu kata dokter, anak baca, dokter menceritakan wanita Ustaz kalau sudah 7 bulan itu berat perutnya bisa sampai 15 kilo. Bayangkan, karena ada air ketuban, ada ari-ari, ada anaknya. Dia itu capek bawa anak kita. Setelah lahir, nasab anak itu ke siapa? Bapaknya. Bapak nunggu di luar, istrinya udah lahiran belum? Oh bismillah, Allah, Masya Allah. Ketika lahir yang ditanya bukan ibunya,
Gimana anaknya sehat? Padahal ibunya, ya Allah. Maka tolonglah bapak-bapak menghargai para istrinya, dan istri juga menghargai para suaminya. Yang namanya kesalahan itu pasti terjadi karena lelaki bukan malaikat dan istri bukan bidadari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen bertanya. Pak Usti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pengertian secara lebih Mungkin didekatkan mic-nya. tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terutama berkaitan dengan ya masalah perekonomian tadi disebutkan istri sudah memiliki penghasilan lebih dari suaminya. Itu bagaimana? Terus apakah memang diharuskan seorang suami qawwam itu berarti menguasai dalam ilmu agama, ekonomi atau bagaimana? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 jamaah. Bicara tentang firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu pemimpin atas para wanita. Karena apa? Karena dua hal. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena lelaki itu memang dikasih sama Allah kemuliaan bisa memimpin. Hak cerai itu ada di tangan suami. Kalau hak cerai di tangan istri, sepertinya banyak lelaki yang gak punya istri. Karena wanita itu perasaan. Sakit hati sedikit, kalau perempuan bisa menceraikan ya, sakit hati sama suaminya, bang sudah aku ceraikan kamu, sudah bang, senang kau pergi. Kalau lelaki mikir mau menceraikan, maka Allah berikan qiwamah, kepemimpinan kepada lelaki karena dia memang memiliki sifat yang mampu menjadikan dia pemimpin. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, karena suami memberikan nafkah kepada istrinya. Maka yang kedua ini, yang pertama itu anugerah ilahi, yang kedua ini diusahakan oleh suami. Dia harus kasih nafkah sama istrinya. Biasanya kalau yang kedua ini tidak bisa didapat, itu kepemimpinan suami pincang kadangkala. Kadangkala istri ngatur sama suaminya. Karena dia mengatakan, mas sing tuku token aku. Kemudian yang bayar kontrak rumah saya. Yang beli mobil saya. Kamu cuma bawa dengkul ke sini. Itu berat. Tapi kalau istri yang soleha seperti Khadijah, Nabi bawa apa ke Khadijah? Semuanya Khadijah. Tapi karena istrinya soleha, Khadijah tetap mendudukkan dirinya sebagai istri. Engkau pemimpin. Itu yang seperti itu seharusnya laki. Kalau bicara qiwamah, apa yang dilakukan seorang pemimpin? Yang pertama para ulama menyebutkan pemimpin itu adalah yang memperhatikan anak buahnya. Dia perhatian sama istrinya. Yang kedua dia merawat istrinya. Yang ketiga dia menjaga istrinya. Yang keempat dia memperbaiki istrinya. Itu tugas seorang pemimpin. Jadi seorang lelaki jadi pemimpin bukan berarti dia hanya apa? Hanya marah-marah sama istrinya. Enggak. Dia harus peduli sama istrinya, dirawat istrinya, diperbaiki istrinya. Kemudian dijaga istrinya. Itu seorang qawwam, seorang pemimpin. Jadi kalau kita bicara sifat pemimpin yang baik, ya itulah paling tidak harus ada di diri suami. Kemudian apa pertanyaan selanjutnya? Oh iya. Tapi bagaimana sekarang, apa bekal seorang pemimpin? Ini jamaah, orang kalau mau kerja itu bawa lamaran. Biasanya ada persyaratan. Syaratnya apa? Ijazah S1 umpamanya. Tapi nggak ada orang melamar perempuan bawa ijazah. Saya sudah sekolah menjadi suami selama 4 tahun. Nggak ada. Dia itu sekolahnya mekanik, tapi melamar anaknya orang dikasih sama bapaknya. Gimana kalau anaknya dipikir mesin sama dia?
Karena dia sekolahnya mekanik. Maka bicara ilmu tentang pernikahan ini wajib seorang yang menikah. Anak katakan wajib. Karena sejatinya menuntut ilmu itu wajib buat setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu wajib. Tapi kewajiban ini sesuai dengan kebutuhan. Yang mau menikah wajib belajar bagaimana menjadi seorang istri. Yang mau haji wajib belajar manasik haji. Yang mau Ramadan wajib belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kewajiban. Jadi kalau seorang suami bagaimana menjadi seorang imam? Bisa jadi istrinya hafal Al-Quran, dia nggak hafal Quran, nggak apa-apa. Tapi dia tahu bagaimana menjadi seorang suami, apa yang harus dia lakukan. Seperti itu kiranya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, sebagai istri yang bekerja, terkadang juga ingin tetap dibeli-belikan suami. Tetapi terkadang suami mengentengkan, menganggap istri bisa beli-beli dengan uangnya sendiri. Bagaimana menyikapinya? Nah, ini ada suami yang nggak paham jemaah, yang perlu difahamkan. Jadi sebagian suami berpikir kalau istrinya sudah bekerja, ya udah selesai. Padahal kewajiban suami memberikan nafkah itu tetap. Bukan berarti berhenti ngasih nafkah. Kamu kan sudah digaji. Naam, aku digaji sama kantor. Tapi sebagai istri gajinya dari siapa? Dari suami. Dia sebagai istri ada nafkahnya, itu kewajiban. Dan Allah sebutkan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Berapa besar sih nafkah suami kepada istri? Ibu-ibu, sesuai kebutuhan apa sesuai kemampuan? Sesuai kemampuan, bukan kebutuhan. Kenapa? Kalau istrinya butuh 10 juta, suaminya gajinya 2 juta. Istri harus menerima. Karena aku memang gajinya sekian. Terus gimana? Ya dicukup-cukupkan. Kalau dia mengatakan, mas masa kita, dan ini Masya Allah, ada seorang lelaki Masya Allah, yang dia kasih istrinya tiap hari itu 20 ribu. Dia ngomong, istriku, aku cuma mampu ini. Iya mas, nggak apa-apa, insya Allah diberkahi sama Allah. Karena itu kemampuannya. Nggak boleh istri menuntut lebih. Karena Allah katakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Yang dikasih keluasan rezekinya, ya kasih yang banyak sama istrinya. Biasanya pada waktu awal kerja, Masya Allah, suami gaji mungkin masih 3 juta. Buat uang belanja 2 juta. Dapat 3 tahun suami gaji 10 juta. Tetap ngasih istri 2 juta. Nggak seperti itu. Sesuai dengan keluasannya. Dan ini fair banget. Jangan lihat subhanallah, aturan Islam ini sangat-sangat adil sekali. Ketika suami nggak mampu, istri harus menerima. Ketika suami kaya, tolong ditambahin nafkah buat istrinya. Dan kemudian selain nafkah ada yang namanya hadiah. Ini buat bapak-bapak ya. Perempuan itu paling suka dikasih hadiah. Makanya Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Jadi orang kita kasih hadiah akan tumbuh cinta di hatinya. Suami kasih hadiah sama istrinya Masya Allah. Maka para suami kalau bisa, ya pulang dari kerja mampir ke toko. Belikan apa? Makanan, martabak lagi. Martabak itu makanan, bukan sesuatu yang dipakai sama istrinya. Belikan anting buat istrinya. Belikan bando buat istrinya. Belikan tali rambut buat istrinya. Anak kadang kala mampir di toko bunga. Ada toko bunga di kampus sana, di jalan apa? Kalimantan ya. Anak kadang kala mampir sana, anak beli bunga. Ya Allah, anak pikir mahal bunga itu jemaah. Ternyata 35.000. Ya Allah, Masya Allah. Itu bahagianya istri seminggu jemaah. Itu bunga ditaruh sama dia, Allah dia lihat terus Masya Allah. Ada temennya datang nih, dikasih sama suamiku. Masya Allah. Dan nggak harus yang mahal, tapi yang diinginkan wanita itu perhatian gitu. Apalagi kalau sekarang ini sudah disebutkan, artinya dia minta gitu. Jadi para suami tolong
nafkah dikasih, hadiah dikasih. Dia dapat bonus dari kantornya, dari perusahaannya. Jangan disembunyikan bonusnya. Bagi-bagi sama istrinya. Ustaz, dia sudah berpenghasilan Ustaz. Tetap supaya terasa kepemimpinan suami dirasakan sama istri. Ini loh pemimpinku. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar seorang istri yang telah ditinggal meninggal suaminya kemudian tidak menikah lagi, maka ia akan berkumpul lagi dengan suaminya di surga nanti? Subhanallah jamaah. Jadi ada kisah berkaitan dengan hadis ini. Pertanyaan ini ya. Abu Darda. Ketika Abu Darda mau meninggal dunia, istrinya Ummu Darda itu berkata kepada suaminya. Dia mengatakan, "Ya Abu Darda, aku ingin bersamamu di surga." Kata Abu Darda, "Idzan la tankihi ba'di." Kalau begitu engkau jangan menikah lagi setelah aku meninggal dunia. Karena wanita itu akan bersama suami yang terakhir. Kalau masuk surga. Kalau masuk surga. Dia akan bersama suami yang terakhir. Istrinya Abu Darda, Ummu Darda ini Masya Allah jemaah. Dia seorang faqihah, alimah, seorang yang alim. Ketika Abu Darda meninggal dunia, dia dilamar oleh khalifah, oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dia menolak. Kenapa? Karena dia ingin bersama suaminya. Kalau para lelaki istrinya meninggal dunia, dia akan bersama siapa? Kalau dia nikah lagi, bersama semua istrinya. Oh. Loh, iya jamaah. Subhanallah. Jadi kok astagfirullah jamaah. Jadi nanti di surga. Bentar lagi sholatnya kita. Jadi nanti di surga nggak ada perasaan cemburu, nggak ada jemaah. Nggak ada perasaan, ya Allah Ustaz gimana Ustaz nanti suami anak kalau punya istri bidadari. Yang masuk surga semuanya dikasih istri dari bidadari dua. Kalau seorang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Perempuan itu nggak akan ingin punya dua suami, nggak akan. Di dunia nggak akan. Apalagi di akhirat. Buat perempuan Ustaz, kalau suami punya bidadari, punya perempuan apa di sana? Semua yang diinginkan wanita. Allah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus. Apa yang diinginkan oleh jiwa itu ada. Inginnya perempuan itu apa sih? Perempuan itu suka banget kalau suaminya pergi, dia banyak temennya. Dia ngobrol sama temennya. Kalau suaminya datang, aduh teko bojoku. Itu kesenangan wanita. Senangnya dengan perhiasan macam-macam. Tapi dengan lelaki cukup satu perempuan itu. Nggak ada yang berharap punya suami dua. Itu fitrahnya wanita dan kesenangan wanita. Apa yang dia sukai, dia akan dapatkan nanti di akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan terakhir jamaah. Lagi mau bertanya? Tafadhol. Ibu-ibu. Ibu-ibu masih ada? Kayaknya cukup. Bapak-bapak. Baik, kalau memang sudah tidak ada, sebagai kesimpulan jamaah, kekurangan yang ada pada diri kita bukan berarti dibiarkan. Ya kan saya manusia Ustaz. Iya, manusia punya sifat buruk. Tapi ada perintah bagaimana memperbaiki sifat kita. Kemudian perempuan pun karena dia bengkok, jangan kemudian mengatakan kepada suaminya, ya mas perempuan itu seperti itu. Enggak. Dia mengatakan kepada suaminya, ana akan memperbaiki diri. Dengan cara seperti ini, ya harapan kita semuanya bisa masuk surga bersama keluarganya kelak. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh soleha, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.